kuliah tamu praktisi hari ini yang hadir di Webex ya. Juga Agas ya, yang setia mendampingi kami di sini semua ya dari Satria Cipta. Baik, hari ini kita akan mengikuti uh, kuliah tambahan ya dari praktisi Ibu Rai yang sangat luar biasa pengalamannya di dalam bidang manajemen konstruksi khususnya dalam QS ya. Kita akan bicarakan RAB dan juga QS dan peran dari konsultan manajemen konstruksi ya di dalam dunia apa namanya konstruksi kita ya. Baik, tidak berpanjang lebar, kita sebelum memulai ya kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan kesempatan yang sangat bagus dan indah pagi ini kita sehat semua, kita bisa mengikuti dengan baik dan bahagia ya tentunya ya. Baik, untuk itu kesempatan yang selanjutnya saya berikan Ibu Chandra yang akan mendampingi sebagai moderator dari kuliah tamu hari ini. Untuk itu waktu saya serahkan pada Ibu Chandra. Silakan. Baik, terima kasih Bu Aryani. Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di ruangan juga. Di sini ada beberapa mahasiswa dari ya Prodi Teknik Sipil yang magang di PT Satria Cipta ya. Jadi memang ini agak mendadak hari ini untuk online karena oh sudah ya. Sudah dikasih tahu. Oh ya, baik, bagus ya. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita ya adik-adik ya. Kita punya kesempatan untuk mendengarkan atau sharing dari praktisi karena ini akan sangat bermanfaat bagi adik-adik nanti saat akan magang, yang belum magang ya. Ini ada beberapa dari kelas manajemen konstruksi juga ada di sini dan juga untuk yang magang. Jadi lebih peka bagaimana mengelola proyek ya terkait RAB dan ini nanti perhitungan quantity surveying ya atau QS dan peran konsultan MK. Nah di sini beliau mungkin saya perkenalkan dulu dosen praktisi kita hari ini adalah Ibu Rai Aryawati. Nah, nama lengkapnya ini udah detail ya, Insinyur Mirai Aryawati ST MPM IPM. Ya beliau sangat berpengalaman sekali dalam hal beliau sendiri adalah owner dari Rasio Construction. Ya, dia sebenarnya kolega saya waktu S1 dulu, S1 Teknik Sipil. Jadi saya sangat mengapresiasi ya, meskipun beliau sibuk, tapi tetap mau meluangkan waktu pada hari ini untuk sharing ya terkait dengan RAB. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar lagi, itu perkenalan singkat saya tentang dosen tamu kita hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan mungkin waktunya kepada Ibu Rai untuk mempresentasikan atau sharing terkait bagaimana menyusun RAB, kemudian seperti apa itu pengalaman kerja, apa yang harus dicermati sebagai quantity surveyor dan juga beliau juga selaku konsultan MK juga. Jadi mungkin bisa sharing pada hari ini apa saja yang perlu diperhatikan begitu ya. Jadi adik-adik silahkan nanti dipersiapkan apa yang mau ditanyakan unek-uneknya ya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Baik, untuk waktunya saya persilahkan Bu Rai untuk memulai presentasinya dan sharingnya. Oke, terima kasih Bu Chandra, Bu Aryani, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi, ada Ibu Diah juga yang cantik. Mungkin untuk kesempatan hari ini, suasana jangan formal-formal dan jangan tegang ya. Kita santai aja, kita sifatnya adalah sharing. Dalam hal ini saya hanya berbagi pengalaman aja kepada adik-adik mengenai bagaimana secara teknis atau secara industri penerapan RAB atau ilmu RAB yang adik-adik dapat di kuliah, nanti penerapannya seperti apa, kendala-kendala yang harus kita solusikan seperti apa gitu ya, sifatnya hanya berbagi pengalaman saja mungkin. Kenapa ini tuh? Jadi decline.
Ya, tadi sudah dikenalkan sama Bu Chandra. Kalau saya ini memang basic di lapangannya itu adalah sebagai quantity surveyor sama project management dan manajemen konstruksi. Oke, kita membahas dulu mungkin secara teori sudah ada ya Bu ya dari para ahlinya di kampus. Karena kalau saya berhadapan sama dosen itu saya tetap merasa jadi mahasiswa jadi lebih muda walaupun seumuran. Saya tetap selalu merasa kalau di hadapan para dosen saya adalah mahasiswanya beliau walaupun seumuran gitu. Karena bagi saya profesi dosen itu memang adalah ahlinya gitu ya. Saya hanya sebatas mungkin sekedar sharing ilmu aja. Kita mulai dengan materi RAB mungkin dari secara materi kuliah mungkin sudah adik-adik dapatkan. Sekarang saya mau sampaikan masalah bagaimana cara penyusunan RAB itu sendiri, apa yang harus kita lakukan di dalam menyusun RAB, terus strategi apa yang harus kita lakukan pada saat kita menyusun RAB ya. Sorry. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kita menyusun RAB itu kan berarti kita memulai untuk mendapatkan satu atau mewujudkan suatu proyek ya. RAB itu bagaimana kita di dalam menyusun RAB itu memvisualisasikan dan memberikan nilai bahwa proyek yang kita rencanakan atau proyek yang direncanakan dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya. Dari gambar 2 dimensi kan kalau misalnya kita mendapatkan atau kita membangun satu proyek itu kan mulai dari ide dulu, dari ide tersebut terwujudlah berupa gambar, layout, segala macam itu. Dari gambar itu bagaimana kita menilai bahwa gambar yang rencananya kita wujudkan itu bisa berupa menjadi angka atau satu nilai. Cara kita pertama kali melihat gambar itu, begitu kita melihat gambar itu kita sudah memvisualisasikan dari gambar 2 dimensi ini apa-apa aja yang kita lakukan. Mungkin dari substructure, berpikirlah kita urutan-urutan kita berpikir di dalam memulai satu perhitungan itu. Perhitungan RAB itu mulai aja kita dari bawah, wujudkan step-step pembangunan itu seperti apa. Itu cara kita menyusun RAB biar tidak nanti saya sampaikan di belakang bagaimana RAB itu benar-benar bisa di lapangan itu langsung sampai selesai sampai final account itu kita tidak bolak-balik pola berpikirnya. Sekarang saya mau simpelkan dulu cara kita menyusun RAB itu dari cara berpikir dulu. Ada gambar, apa yang harus saya hitung pertama? Apa yang harus saya susun pertama? Kadang-kadang kan kita berpikirnya kadang-kadang atap kita susun, padahal itu atapnya itu kan dikerjakannya terakhir atau belakangan. Karena nanti penyusunan RAB itu nanti pada saat pelaksanaan, itu juga akan terkait dengan perhitungan progres. Perhitungan progres itu kan ada kaitannya dengan klaim. Kalau kita menyusun RAB itu zigzag, ya kadang batanya dulu, ininya dulu, nanti orang lapangan yang kita serahkan dalam membuat klaim progres itu juga akan ngecek progresnya mungkin di sini dulu, ke sana, ke sini gitu. Dan ini sekarang saya hanya menyampaikan cara menyusun RAB itu, berpikirlah bahwa gambar 2 dimensi ini akan kita wujudkan ke dalam bangunan fisik. Tahap-tahap membangun fisik itu apa? Tentu pekerjaan tanah dulu kan. Dari awal dulu, habis itu ada pekerjaan pembersihan, ada pekerjaan cut and fill, ada pekerjaan fondasi. Disitulah cara kita mulai hitungnya itu seperti itu. Sampai atap, struktur selesai, mulai lagi finishingnya di mana. Ya, finishingnya apa dulu dikerjakan, jangan finishing lantai dulu, plafon belakangan, nanti diinjak-injak lantainya. Ya, di situ caranya kita menyusun RAB itu, makanya nanti pada saat adik-adik menyusun RAB itu akan bisa dengan sangat cepat. Ya, kalau misalnya teman memerlukan waktu 2 minggu, kita 3 hari bisa selesai. Gitu. Item-itemnya itu dulu tanamkan dulu
Begitu dapat gambar, duduk sebentar, pikirkan ini apa-apa. Jangan langsung dipikir, oh apa yang terlihat mudah itu disusun dulu, enggak. Karena nanti RAB adik-adik yang ada disusun ini, nanti orang lapangan akan cek progres atau progres klaim. Udah nanti ngecek progresnya, misal kalau susunan RAB-nya itu di lembar pertama, kita ngecek ke gedung itu dulu. Habis itu bolak-balik lagi ngecek ke gedung yang ini, ke gedung yang itu kan. Kalau terdiri dari beberapa masa, kumpulin aja satu masa. Itu ya. Ya itu nanti cara kita memulai dalam hal menghitung RAB dulu. Ya ini mungkin secara ini teori sih sudah mungkin ada yang tahu ya masalah proyek itu pengertiannya seperti apa, ada sasaran, ada tujuan. Terus di dalam kenapa adik-adik memilih teknik, ya kan? Dalam satu pekerjaan itu di lapangan kan ada proyek, ada operasional, ya. Kalau proyek itu pasti tentunya kejadiannya tidak berulang-ulang. Ya, itu enaknya kita kerja di teknik. Kalau kita bekerja di operasional kan dari kita baru masuk di satu pekerjaan sampai akhir itu aja job kita. Kejadiannya berulang-ulang kan itu perbedaan antara operasional sama proyek. Kalau kita proyek tidak ada satupun proyek yang ya sama. Meskipun gedungnya sama, tipikal, tapi case teorinya itu memang gitu. Tidak ada satu proyek yang sama, walaupun gedungnya tipikal, mungkin kondisi tanah yang berbeda, mungkin ininya yang berbeda di situ. Enaknya kita kerja di proyek itu ya setiap kita dapat satu pekerjaan baru itu belajar lagi. Ya, beda dengan kalau kita kerja di operasional. Misalnya kita kerja di operasional hotel, ya dari kita baru masuk kalau housekeeping ya sampai kita pensiun kerjaannya ya segitu aja gitu. Ya. Terus itu mungkin udah tahu secara teori seperti itu. Proyek itu dibatasi oleh waktu tentunya. Beda batasan waktunya, beda juga cara perhitungan RAB-nya dalam hal ini harga biasanya. Kalau waktunya ideal, bangunan sekian lantai, idealnya 12 bulan, mungkin harga kita juga dalam hal membuat RAB itu akan standar juga. Material, alat bantu. Tapi kalau proyek yang sama, waktunya dipercepat, ada faktor-faktor juga yang harus kita perhatikan. Faktor lemburnya, faktor teknologi yang harus kita pakai. Itu juga akan membedakan harga satuan. Walaupun volumenya sama, mungkin harganya akan berbeda. Ya. Disitulah kenapa kalau kita membuat RAB atau mengajukan tender, bisa jadi kontraktor A, kontraktor B itu harganya berbeda-beda. Faktor itu yang menyebabkan. Ya. Tidak mesti bangunan yang sama, harganya sama, enggak. Bangunan yang sama, lokasi berbeda, harga beda. Kalau adik-adik mau membangun di Canggu, harganya cuma 8 juta per meter, kalau di Ubud belum tentu bisa 8 juta per meter. Hal-hal yang perlu kita perhatikan, akses. Ya, kalau kita di Ubud tahu sendiri, mungkin adik-adik tahu, aksesnya itu mungkin cuma 3 meter, 2 meter. Ada material lansir itu yang harus diperhatikan di dalam kita menyusun atau mengajukan harga. Ya, hal-hal yang itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Pada saat kita menyusun RAB, begitu kita mendapat gambar, kita harus survei lokasi dulu. Survei lokasi dulu, perhatikan akses masuknya, warga sekitarnya seperti apa gitu. Ya. Hal-hal seperti itu yang harus nanti adik-adik pertimbangkan. Selain secara teori atau secara perhitungan volume, mungkin adik-adik mungkin udah tahu ya, volume ya cuman ya ada meter kubik, ada meter persegi, meter lari, itu kan udah bisa lah, banyak aplikasi juga yang kita pakai. Tapi kalau kita nanti melakukan tender atau membuat budget, hal-hal eksternal itu yang mungkin harus kita perhatikan. Ya. Terus selanjutnya juga nanti di dalam kita membuat harga itu, metodenya juga akan mempengaruhi harga.
Makanya kalau saya sering tender itu kadang-kadang kontraktor A nawarnya bisa lebih murah karena metode pelaksanaannya berbeda dengan si kontraktor B. Metodologi, ada ini mata kuliah metodologi itu ya. Itu nanti diperhatikan juga metodologi pelaksanaan itu. Ya, itu yang harus bisa juga di dalam kita menyusun RAB itu sendiri. Kalau misalnya ada menyusun RAB atau nanti ya kalau bekerja gitu ya. Kalau ini mungkin dari segi MK ya siklus project itu di mana seorang estimator atau seorang quantity surveyor yang itu harus masuk pada saat di fase mana gitu ya. Perhitungan RAB itu harusnya idealnya masuk itu di baru konsep desain. Pada saat kita atau owner punya ide akan membangun satu proyek. Di situ nanti perhitungan itu atau estimasi si estimator itu harus masuknya tuh di awal. Di awal nanti RAB yang kita hasilkan di awal itu berupa estimasi secara meter square. Jadinya secara RAB kan biasanya ada istilahnya cost plan yang bentar ya. Ini mungkin saya skip aja. Ini masih teori-teori. Ya, jenis-jenis RAB itu. Ya, jenis RAB itu ada RAB kasaran yang sering kalau di istilah lapangan itu preliminary cost plan. Kapan bisa muncul RAB kasaran ini? Pada saat konsep desain sudah bisa muncul dia. Karena dia berdasarkan meter persegi dari perencanaan itu sendiri. Nilainya nanti meter persegi dia. Bangunan A, meter perseginya berapa? Misalnya meter bangunan gedung A, 1000 meter persegi. 1000 meter persegi itu berarti harganya per meter persegi 10 juta. Ya, berarti 100 kali 10 juta. Ya kan? Mungkin adik-adik udah pernah dengar itu istilahnya itu RAB kasar atau preliminary cost itu. Cuman sekarang mencari 10 jutanya itu dari mana kan itu? Kan tidak mungkin itu angka datang dari langit kan? Ya kan? Ya, itu yang kita pelajari dalam menyusun preliminary cost plan. Pertama, di samping berdasarkan pengalaman, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam menyusun RAB kasaran. Kalau preliminary cost itu seperti apa itu. Nah, ini mungkin contohnya. Ada nilai per meter persegi. Inilah yang disebut dengan harga kasaran. Kalau adik-adik nanti sebagai estimator atau sebagai, kalau di kontraktor, sebagai marketingnya kontraktor, kadang-kadang kan klien ataupun pihak pemilik proyek mau nanya, saya mau membangun 1000 meter persegi, berapa kira-kira budget saya? Ya, itu yang harus kita buat, istilahnya itu preliminary cost plan. Kalau membangun 1000 meter, berarti 1000 meter, kalau harga meter perseginya 8,5 juta, berarti itu kali itu. Dapatlah secara kasaran. Tapi cara kita menyusun, cara kita mencari meter persegi ini dapatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Itu biasanya kita cari dari pengalaman proyek terdekat. Ya, pengalaman proyek terdekat atau pengalaman proyek terdekat dari segi apa? Terdekat dari segi waktu. Proyek kita sebelumnya beberapa tahunnya apa? 1 tahun terakhir. Terdekat dari segi lokasi. Kalau rencana proyek kita di Canggu, carilah harga proyek sebelumnya yang ada di Canggu. Jangan cari harga proyek di Ubud. Jangan cari harga proyek di Ungasan. Cari yang terdekat dengan model bangunannya. Ya, kalau modelnya Bali atau villa gitu, cari model villa, jangan cari harga satuan yang model building. Ya, gitu. Cari pada saat kita mendapatkan proyek itu, harga-harga proyek sebelumnya itu apa? Misalnya di Canggu proyek meter persegi villa
8,5 juta. Oh, saya mau membangun proyek jenisnya villa. Udah, boleh ambil itu. Ya, ambil itu. Kalau misalnya kita ditawarin proyek hotel, lokasinya di Ubud, cari proyek kita yang terakhir atau proyek orang lain yang terakhir di Ubud, meter perseginya berapa, per meter persegi dapatnya berapa, masukkan itu. Apakah sampai di situ sudah selesai tugas kita menyusun RAB kasar? Belum. Ada faktor lain lagi yang harus kita susun. Apa itu? Ada faktor kenaikan material, kenaikan harga material, kenaikan upah. Mungkin tahun lalu upahnya di mana? Cari dulu itu. Oh, pada saat ini kasih sampel. Pada saat ini pasir masih harga 400 per kubik. Pada saat sekarang cek lagi. 450 berarti ada kenaikan berapa persen. Up lagi harga satuan yang itu ke harga satuan yang kita dapatkan untuk planning proyek berikutnya. Ya, jangan ditelan mentah-mentah itu langsung dimasuk ke plot gitu, enggak. Rencana proyek kita kan mungkin 2024 ada faktor eskalasi harga, itu cari lagi itu per meter persegi yang kemarin kita proyek selesai. Oh, eskalasinya mungkin tahun depan perkiraan 5 sampai sekian. Naikkanlah di sana. Ya. Kalau kemarin harga meter persegi proyek di Ubud 5,5 juta, ya faktor eskalasinya 3%, kali 3%. Faktor kenaikannya kira-kira 5%, kali 5% harga satuan itu. Baru kita dapat harga real cost atau real project. Udah selesai sampai di situ belum? Ya, misalnya ini udah dapat, kita udah dapat. Apakah ini udah selesai sampai di situ? Enggak. Ada faktor yang harus kita pertimbangkan, ada perubahan-perubahan atau penyesuaian di lapangan nantinya. Istilahnya biaya tak terduga. Setelah ketemu harga satuan, ini kan kita berbicaranya itu RAB kasar ya. Mungkin adik-adik nanti biasa kalau orang kalau kita di luar, oh kuliah di teknik ya, gitu kan pasti ditanya kan, sipil ya. Saya membangun balai aja nih sekian meter persegi berapa sih, pasti ada dapat kejadian seperti itu. Ini kita kasih RAB ini. Setelah dapat RAB real itu, udah selesai belum? Kasih faktor cadangan dana. Biaya tambahan siapa tahu dia minta ornamen A, B, C. Kontingensi cost-nya itu ditambahkan nanti ya. Kontingensi cost-nya itu biasanya yang berdasarkan pengalaman kita, pengalaman kami di lapangan itu, plus minusnya tuh biasanya 5-10%. Cadangkanlah dana itu. Kalau mau aman, cadangkan 10% biaya tak terduganya. Siapa tahu nanti si klien itu cawe-cawe, minta apa-apa, cadangkan 10%. Atau 5%, tapi ya itu plus minusnya itu biasanya 5-10% dari RAB yang kita RAB kasar itu. Nanti setelah hitung detailnya itu akan ada up and down-nya itu 5-10%. Buatlah cadangan dana di bawahnya. Setelah dapat real cost, dapat cadangan dana, udah. Itu udah selesai dah, RAB kasar kita udah. Ya kan udah selesai ini satu. Selanjutnya sudah proses desain development atau pengembangan desain sampai desain porkon construction desainnya itu gambar construction itu baru kita membuat RAB detail atau bill of quantity. Ya, kita pilih dulu nih RAB kasar, RAB detail. RAB detail itu adalah RAB yang mengandung unsur semua item pekerjaan itu ada dari pekerjaan tanah sampai pekerjaan finishing sampai MEP juga. Ya, sampai untuk persiapan preliminary cost, paham nggak? Terlalu cepat ya saya ngomongnya. Boleh diinteraktif memang pas ada pertanyaan. Ya langsung aja kan kita sharing aja. Ya, jangan ditunggu. Ya, udah paham kan maksudnya itu untuk nyusun-nyusun ini. Biasanya itu kalau saya pengalaman kalau pertama kali ketemu klien pasti itu dia tanya ini yang kita harus kuasai itu. Saya mau ketemu klien, mau membangun villa, ya apalah kita harga villa di sebelumnya berapa gitu. Preliminary sama upwork itu gimana cara memprediksi?
Tergantung besaran proyek. Nggih, artwork itu biasanya kan kita carinya itu apa namanya itu pekerjaan cut and fill, terus apa dia lokasinya di mana. Kalau misalnya kan kita lihat Bedanya miring. medannya miring, mungkin artworknya nggih, nggih, biasanya di sana kita pakai meter persegi aja Bu, sama juga meter persegi. Kalau lahannya dia sekian sekian ratus meter atau sekian ribu meter, meter perseginya sekian. Kalau di daerah Canggu mungkin per meter persegi pekerjaan tanahnya rata-rata 250.000. Kalau di Bukit lebih mahal lagi karena dia pekerjaannya berat. Nggih, mungkin di sana sampai 350. Kalau di Ubud itu mungkin sampai 500. Karena kan ada nanti ada pekerjaan returning wall segala macam juga. Ya itu di situ. Itu juga harus diperhatikan ya. Kalau itulah kenapa pentingnya setiap memulai satu proyek, memulai satu perhitungan, kita harus survei lokasi. Ada lagi? Mungkin kalau misal tadi kan Itu kan proyek mute masih mute dah. Semisalkan kita baru pertama untuk menerima Jawab. untuk buat LAB jawabnya, itu berarti kita bisa buat ini Bu, pas gininya, perkiraan kasarnya. Bisa. Sekarang kan ada Google. Oh, berarti Ya. bisa menggunakan Ya. di Google. Nah, cari di Google harga meter persegi bangunan di Bali, harga meter persegi bangunan di Denpasar gitu. Kalau enggak mungkin berdasarkan pengalaman orang lain pakai ya, bukan pengalaman diri sendiri aja. Pengalaman orang lain juga bisa kita survei. Apakah ada batasan tahun proyek yang digunakan itu maksimal berapa tahun Yang atau terdekat pokoknya, paling terakhir ya. Kalau misalnya adik nggak dapat proyek yang terdekat, misalnya dapat 5 tahun yang lalu misalnya ya. Kalau saya contohnya saya membangun ini sebelum itu 2018. Sekarang saya lagi dapat proyek di sana. Kan saya pakai tetap karena kan itu yang terakhir saya hitung kan, yang 2018 itu sekarang mulai lagi. Saya pakai ini, cuman ya itu perhatikan eskalasi harga ya. Dari 2018 eskalasi sampai 2023 berapa? Ambillah rata-ratanya itu. Ya. kemudian yang terakhir kalau misalkan ini kan baru estimasi kasar, Oke. apakah estimasi kasar ini lebih baik lebih tinggi daripada hasil LAB nantinya atau lebih rendah? Lebih tinggi. Berarti tidak apa jika kita memang agak menaikkan sedikit dari Ya. Mending kita ini harganya lebih tinggi dulu ke klien. Nanti pada saat detail RAB-nya itu lebih rendah daripada kita terlalu ngasih harga yang mepet, nanti ownernya atau kliennya itu shock dia. Kan RAB ini juga biasanya tanda kutip ya, kalau proyek bisnis itu dipakai sebagai pengajuan bank biasanya. Kalau misalnya dia pakai investor itu. Jadinya di sini yang seideal mungkin lah. Seideal mungkin yang kita bisa kasih harga. Jangan terlalu mepet ngasih harga di sini ya. Kalaupun nanti di lapangan selisihnya misalnya RAB-nya adik 10 miliar. RAB lapangan RAB detailnya itu nanti mungkin 11 miliar masih masuk akal kan, masih 10%. Jangan sampai RAB ini adik 10 miliar, RAB detailnya 15 miliar. Ya, itu artinya kita sudah tidak profesional, udah itu. Langsung udah marah ownernya. Ya, ini yang harga ideal dulu. Nanti pada saat di detail itu ada hal-hal yang bisa kita value engineering yang gitu-gitu akan lebih bagus. Ini apa uangnya lebih gede dulu. Lebih baik kita mengembalikan uang daripada kita minta lagi uang ke owner atau ke klien. Ya. Karena kan kalau preliminary cost ini kan memang kita sebagai orang prop yang dimintain saran sama si pemilik proyek kan. Beda kalau kita bekerja di kontraktor. Kalau kontraktor kan nanti andalan kita adalah RAB detail. Ya. Di kontraktor pun kalau misalnya dia tidak pakai konsultan, biasanya misalnya ada apa namanya itu design and build kan. Design and build, si kontraktor juga pasti akan memberi harga tertinggi dulu ke kliennya, ke pemilik proyeknya. Nanti
dia bisa sesuaikan lagi. Kalau misalnya dia bilang, oh budget saya cuma 8 miliar kok, misalnya kita ngasih dia budget 10 miliar. Pada saat dia baca, oh 10, saya punya uang cuma 8 miliar, di detail RAB itulah kita lakukan value engineering. Ya, biar ketemu 8 ini. Daripada kita kasih 10 miliar, nanti RAB-nya 12 sekian gitu, kan nanti udah, itu tanda-tanda proyek nggak akan jalan dah itu. Ya, nggak jadi saya investasi gitu tadi. Ya. Harga ini biasanya yang harga paling ideal. Harga-harga yang paling maksimal kita kasih dulu. Ada lagi? Ya. Saya masih ngajar. Ya. Mungkin adik-adik yang ada di ruang Webex, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya. Mungkin Bu Rai bisa sedikit di-share ya terkait dengan biaya kontingensi ya, ketidakpastian itu, biaya yang tak terduga itu. Misalnya kalau kayak di Ubud begitu, itu pasti ada biaya pemindahan material yang tidak mudah, yang cost ya, memberikan biaya tambahan. Nah itu biasanya bagaimana memperkirakannya? Berapa persen harus dimasukkan ke dalam apa gitu, ke dalam biaya yang mana gitu. Mungkin itu perlu diperjelas mungkin tuh adik-adik. Oke. Ya, silakan Bu. Untuk biaya yang akibat lokasi ya, biaya lokasi itu biasanya kita akan taruhnya itu biasa ditambahkan di mobilisasi. Kalau misalnya nyusun RAB, nyusun analisa maksudnya, analisa harga satuan itu, di mobilisasi material dan alat itu kita akan tambahkan. Ya, kalau misalnya harga normalnya segini, nanti ditambahkanlah biaya mobilisasi dan demobilisasi material atau alat. Itu bisa ditambahkan. Ada dua cara, Bu Chandra, ada dua cara biasanya yang kita lakukan kalau akibat lokasi ya. Bisa kita masukkan di analisa harga satuan, di mobilisasi material dan alat. Kebetulan kan kalau RAB itu kan ada material, alat bantu, upah. Di situ biasanya di material itu ada faktor mobilisasi alat sama penambahan biaya akibat mobilisasi material itu. Atau biasanya kalau misalnya kliennya tanda kutip dia memakai konsultan yang ini, biasanya kita taruh di depan dia di lokasi terpisah. Mob-demobnya kita pisah untuk memastikan bahwa harga kita ini sebenarnya fair gitu loh. Ya, kadang-kadang kalau kita taruh di analisa harga satuan, kok mahal sekali, cuma masang keramik aja kok mahal, gitu. Padahal harga pasirnya bisa 2 kali lipat gitu. Ya, itu biasanya kita lakukan di terpisah dia biayanya itu. Apalagi nanti kalau kita membangun di pulau, itu ada mobilisasi dari ini ke penyeberangan ke ini. Itu biasanya kita buat terpisah di satu seat atau di sebelahnya gitu. Ya. Baik, ya rasanya mungkin lebih fair kalau ditaruh di terpisah ya. Betul. Karena akan terlihat supaya tidak dibandingkan. Kok ini harga Ya, karena kalau kita satuan pekerjaan lebih mahal gitu ya. betul. Baik. Padahal kalau sekarang itu kan zaman sekarang harga itu sudah kita tidak bisa bohong lagi lah. Ya, si klien atau si ini yang mau tender atau mau ini pekerjaan itu pasti dia udah tahu marmer ini harganya segini loh, rumah pasang segini, mata segini udah sudah bisa diterjangi lah analisa kita itu. Sekarang kan faktor kesulitan di dalam mencapai atau lokasi proyek itu yang harus kita perhatikan. Ya, terima kasih Bu Rai. Baik adik-adik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan saja. Boleh yang di dalam ruangan ini secara offline ataupun yang di ruang Webex. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini terkait dengan penyusunan RAB, apa-apa saja yang harus dicermati dan risiko ya, risiko terkait dengan pekerjaan itu sendiri, itu akan menghasilkan ketidakpastian biaya tak terduga itu tadi ya. Biaya tak terduga dan juga waktu konsekuensinya. Nah, waktu juga pasti perlu diperhitungkan. Baik, mungkin silakan Bu Rai dilanjutkan lagi sambil menunggu pertanyaan yang ada. Mungkin nanti kalau mau diskusi silakan. Ada? Udah. Lanjut ya. Sekarang lanjut kita ke membuat RAB yang
detail, ya, RAB terperinci. Yang tentunya ada kuantiti. Kuantiti itu ada berupa meter persegi, meter kubik, meter lari, kilogram, tonase, unit, pieces, apalah satuannya itu yang harus kita hitung berdasarkan gambar konstruksi. Ya. Di samping itu, di RAP itu sudah kita bisa menyusun atau kita udah mencantumkan harga satuan. Analisa harga satuan. Mungkin di RAB terperinci ini ada 2 tahap kegiatan yang kita lakukan. Pertama adalah menghitung kuantiti berdasarkan gambar. Yang kedua, kita membuat analisa harga satuan. Mungkin kalau secara ini apa namanya itu pembuatan, mungkin ini contohnya ya. Kalau pembuatan RAB itu yang kita hitung itu seperti yang saya sampaikan tadi, mulailah menghitung, membayangkan bahwa proyek itu mulai dari bawah sampai atas kalau itu bangunan gedung. Kalau bangunan jalan raya juga itu mulai dari pembersihan lahan, dari pembentukan apa namanya jalan sampai finishing lapisan terakhir. Mulailah dari situ cara kita menyusun sehingga kita tidak akan bingung setelah ini apa, tapi di benak kita udah lihat nih dari gambar 2 dimensi itu oh saya sekarang ngerjain apa dulu nih, pembersihan dulu, buatlah perhitungan pembersihannya. Pembersihan lahan kan biasanya meter persegi, item apa aja yang ada itu pembersihan lahan, pemotongan dari semak-semak segala macam, jadiin aja itu meter persegi. Setelah itu apa yang kita lakukan? Tentu pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu terdiri dari apa saja? Ada pekerjaan galian, ada pekerjaan timbunan atau urugan. Kaitannya sekarang kita berpikir lagi, pada saat ada pekerjaan galian dan timbunan, pekerjaan tambahan yang terjadi apa? Kalau galiannya terlalu tinggi, tentu harus ada pekerjaan retaining wall. Ya, kalau pekerjaan flat aja kan enggak lah kita berpikir. Tapi kalau lokasinya ini, oh galiannya sampai 2 meter gitu, berarti harus ada pekerjaan retaining wall. Itu kita buat, kembali lagi lihat di gambar struktur. Kalau masalah dimensi, soal ukuran itu kita kan sudah lihat di gambar. Kita mengikuti aja apa yang ada di gambar. Di situ setelah ada pekerjaan retaining wall selesai, lanjut lagi pekerjaan konstruksinya apa? Setelah cut and fill atau leveling leveling lahan itu terbentuk, mulailah kita dari pekerjaan underground atau substructure. Substructure-nya apa saja? Galian. Ya. Setelah ada pekerjaan galian, kita berpikir lagi nih. Ada pekerjaan pondasi tipe pondasi ada 2, ada pondasi dalam, pondasi dangkal. Yang mana dulu kita kerjakan? Tentu pondasi dalam dulu kan. Hitunglah pondasi dalamnya apa-apa, bawa apakah bor pile, tiang pancang, apa-apa. Setelah pondasi dalam selesai, lanjut lagi ke pondasi dangkal. Apakah dia footplate atau apa namanya itu yang batu kali itu? Ya, pondasi menerus gitu ya. Dah selesai, tahap selanjutnya kita berpikir, setelah pondasi selesai, apa yang kita lakukan? Urugan tanah, ada urugan tanah, setelah urugan tanah, jangan lupa ada pemadatan tanah, ya. Hitung itu duit itu semua, ya. Jangan tidak dihitung itu. Iya, semua itu ya. Iya. Kita sebagai orang estimator berpikirlah bahwa setiap garis yang ada di gambar itu adalah duit gitu ya. Pokoknya ada satu garis yang terlewatkan pada saat kita menghitung di gambar AutoCAD atau gambarnya konsultan itu duit itu. Apapun yang itu harus bisa jadi duit, intinya gitulah orang estimator itu. Kalau kita dari estimator dari kontraktor, kita akan berpikir itu duit. Tapi kalau kita dari estimatornya owner itu pengeluaran biaya. Ya berpikirlah itu pokoknya duit aja dah otak kita kalau kita ngitung RAB itu. Pemadatan ada duitnya, karena kan itu perlu alat bantu sama perlu orang juga. Hitung itu setelah ada pemadatan apalagi. Nah, di pondasi itu juga ada kan, lihat di gambarnya pasti ada pasir. Ya, lihat dulu di gambarnya ada urugan pasir, ada rabatan, ada ini. Urugan kembali setelah pondasi selesai, apalagi pekerjaan setelah itu yang menyusul
Slope, hitung slope. Kalau bangunan apa namanya itu struktural, bangunan 2 lantai itu udah kita pisahkan nih pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur ya. Kalau pekerjaan strukturnya apa? Tuh selesaiin dulu hitungan pekerjaan strukturnya. Ada pekerjaan struktur, ada balok, kolom, plat. Ya kan ada 3 item. Kalau dia terbuat dari beton, kita ada lagi turunannya. Di balok itu ada apa aja? Ada bagesting, pembesian, cor. Nah, itu dihitung itu 3 item itu. Kolom sama juga kalau beton kan cuma 3 item itu aja yang kita hitung. Bagesting, pembesian, pengecoran. Udah selesai nih hitungan kan simpel kan. Kadang-kadang kan apa kita kalau tidak tahu trik-trik itu akan banyak kali nih itemnya ini sebulan saya baru bisa nyelesain RAB, keburu dapat kontraktor lain gitu hitungannya itu nanti kemudian kita baru selesai ngitung proyeknya udah kali pondasi gitu biasanya gitu ya. Ya kalau udah itu kan udah selesai, cuman simpelkan berpikir pekerjaan struktur, pekerjaan fondasi udah ada fondasi dalam, fondasi dangkal. Bisa pekerjaan struktur nih itu cuman ada 3 item aja kok, kolom, apa namanya, slope, balok, plat. Nah, udah selesai nih hitungan. Sekarang melangkah kita ke pekerjaan arsitektur. Arsitektur itu terdiri dari apa aja? Di samping kita, atas, bawah. Udah 4 aja, 4 item aja. Bener ya? 3 item malah ya. Samping, muka belakang. Ini apa aja itu ada itemnya itu. Di atas ada apa? Kalau lantai 2 di atasnya ada plafon dulu, bisa ada atap, bawah lantai. Udah. Sekarang belah lagi nih. Lihat dulu di ininya kita kiri kanan. Muka belakangnya itu ada pasangan dinding, pintu jendela, plester aci, kalau ada pasangan keramik atau batu alam. Ya, ada 6 item. Selesai udah, hitungannya udah. Sekarang lihat di atas kita ada apa? Plafon. Ada pekerjaan rangka plafon, tutup, selesai, cat. Nah, bawah ada lantai aja udah selesai. Ya, sesimpel itu loh ya RAB itu sebenarnya. Cuman angkanya emang gede-gede ya, ada duitnya yang gede gitu. Kalau udah bisa seperti itu, sekarang tinggal kita menerjemahkannya itu per lantai kah, per ruangan kah, per building kah, ya. Kadang-kadang kita lihat kalau zaman dulu kita buat RAW apa, tugas RAW apa dulu kita buat, tuh memulainya itu bingung gitu. Ya, mungkin kalau mau membedah masalah RAW cuma segitu aja kalau bangunan ini. Udah selesai nih. Arsitekturnya udah selesai. Kalau masalah kuantiti atau masalah perhitungannya, saya percaya adik-adik udah tahu lah. Udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk mempercepat proses perhitungan volume, perhitungan meter larinya, panjangnya gitu ya. Terus sudah itu lanjut pekerjaan MEP. Mungkin MEP bisa kita dibantu sama teman-teman dari orang ME ya. Tapi kalau kita yang menyusunnya itu ya itemnya cuma ada mekanikal, alat-alat mekanikal yang diperlukan apa aja di dalam bangunan itu. Habis itu elektrikalnya apa? Titik lampu, titik stop kontak. Kalau tadi mekanikalnya mungkin ada cuma AC, water heater apa. Terus kalau elektrikalnya itu ada titik lampu, titik stop kontak, apalagi udah itu aja. Saklar, ya stop kontak, saklar, lampu. Terus plumbingnya apa aja? Plumbingnya kan di area paling yang ada itu di area basah, di area dapur, di area toilet. Kalau masalah breakdownnya, item-item detailnya ini tinggal nanti adik lihat di gambar. Di gambar itu udah ditentuin sama si konsultan. Pakai pipa diameter berapa in itu udah ditentuin. Tinggal kita ngitung panjangnya aja atau kita ngitung titiknya saja, unitnya. Terus apa lagi yang ada di dalam satu bangunan? Kalau di toilet pasti ada sanitari. Tinggal dihitung sanitarinya, harganya berapa.
Itu untuk pekerjaan MEP-nya ya. Kalau di dapur ada apa? Ya ada sink ya. Ada juga airnya, plumbingnya ada mungkin untuk stop apa namanya keran-kerannya itu. Terus ada lagi perhitungan powernya. Powernya itu kan biasanya kita ngambilnya itu di press list dari PLN. Itu kita tinggal ngitung aja untuk ini di gambarnya sudah ada, harganya kita cari press list nih. Ada beberapa item yang secara regulasi memang sudah ditentukan baku, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu. Listrik dengan sekian kVA, harganya sekian, ya udah taruh aja segitu. Mungkin tambah fee koordinasi aja gitu. Ya. Bangunan selesai. Sekarang eksternal. Eksternalnya apa aja pekerjaan? Kalau misalnya rumah tinggal, mungkin ada garase, ada pintu masuk, ada pagar, ya, itu dihitung itu. Itu buat aja sih tersendiri dia pekerjaan luar gitu, pekerjaan eksternal. Ya, kalau bangunannya ada padmenya apa isi itu. Ya, kalau ada kolam renangnya, buat kalau kolam renang lebih simpel lagi. Anggaplah kalau kolam renang itu kita kayak membuat basement aja. Ada galian, habis itu ada pekerjaan beton, pantai sama pinggirnya itu ada finishing udah, plus equipment-nya. Kalau hitung-hitungannya ya udah saya percayakan sama adik-adik mungkin sudah tahu ya. Ada yang mau ditanyain? Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan. eh ya, pengalaman dan sebagainya. Boleh ditanyakan ya. Bagaimana beliau memperkirakan persentasenya. Bu, Ya, silakan. Siapa? Bu, Hmm? bertanya. Eh, Mas Wahyu? Eh, eh, jadi kan penyusunan LHB itu kalau berdasarkan yang Ibu bilang tadi kan sangat tergantung terhadap metode kerja. Ya. Berarti kan kita bisa menyusun LHB apabila metode kerjanya itu mungkin sudah ada terlebih dahulu. Karena apabila metode kerjanya berbeda, mungkin perhitungan biayanya juga berbeda. Tetapi apabila di sebuah proyek itu misalkan sedang berjalan, ada pergantian metode kerja, itu apakah LHB-nya juga ikut berpengaruh? Misalkan pada saat sebelum proyek tidak menggunakan alat berat, sedangkan pada saat proyek berlangsung harus menggunakan alat berat tertentu. Berarti kan ada biaya tambahan seperti itu. Itu bagaimana jadinya? Dalam hal memetodokan pekerjaan ya. Sekarang kita lihat dari sisi apakah dari sisi kontraktor atau dari sisi RAB owner ya. Nah, kalau itu biasanya memang kalau metode kerjanya berubah, harganya pasti berubah, ada alat-alat atau alat bantu tertentu atau teknologi yang harus kita bayar kan. Pasti ada biaya tambahan di sana. Kalau misalnya ada perubahan itu secara hitungan memang ada nilainya yang harus kita bayarkan. Orang mau rubah metode pelaksanaan itu mungkin tentunya ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Apakah itu mungkin nanti waktunya mau dipercepat, ada istilahnya percepatan proyek, kan itu ya. Kalau istilahnya itu ada percepatan proyek, itu memang instruksi dari si pemilik proyek itu memang harus ada biaya secara ini memang secara hitung-hitungan pasti ada biaya. Cuman sekarang penambahan biayanya itu kalau kita lihat dari dua sisi, apakah itu menjadi tanggungannya si kontraktor atau tanggungan dari si pemilik. Nah, itu lagi itu kita perhatiin. Kalau si kontraktor yang mengusulkan ada perubahan metode kerja segala macam, tujuannya dia untuk mempercepat proses pekerjaan segala macam itu resiko biaya tambahannya itu dibebankan ke si kontraktor itu sendiri ya, kecuali kalau perubahan metode kerja itu di request atau diminta oleh si pemberi tugas. Tapi secara ini memang pasti ada
add cost kan, ada penambahan biaya, tetap ada penambahan biaya. Sekarang penambahan biaya ini dari siapa yang menanggung gitu aja. Apakah dari si kontraktor pelaksana atau dari pemberi tugas. Ya. Ya, di situ nanti ada kaitannya dengan ke ilmu manajemen konstruksi. Masuknya di situ. Terjadi perubahan metode pelaksanaan itu atas instruksi siapa? Kalau ada side instruksi dari si MK dalam hal di pengawas, berdasarkan request dari si pemberi tugas, tim pro atau pemilik proyek, berarti itu akan ada add cost atau variation dari si kontraktor. Tapi kalau metodologi itu dilaksanakan atau request untuk perubahan metodologi itu atas saran atau usulan si kontraktor, mungkin atas pertimbangan dia proyeknya cepat selesai, atau atas pertimbangan dia untuk meringankan atau apa namanya itu timnya dia, SDM-nya mengurangi SDM, dia memakai satu teknologi, ya tentu kan pasti ada perubahan biaya di sana. Itu murni tanggung jawabnya si kontraktor. Kadang-kadang kalau kontraktor mengambil kebijakan seperti itu, dia kan sudah tahu ini mungkin tidak akan mendapatkan nilai tambah dari si owner. Sebenarnya kontraktor sudah mempertimbangkan dia menambah teknologi ini, dia bisa mempercepat proyek 2 bulan. Sebenarnya dia juga akan mendapatkan keuntungan satu, operasional site manajemennya akan berkurang 2 bulan. Ya, efisiensi waktunya dia 2 bulan, pembayaran tim lapangannya dia bisa berkurang 2 bulan. Kalau hitungan bisnisnya dia bisa mendapatkan proyek yang baru lagi itu. Ya, ke sana cara ininya mereka, apa namanya, dari hitungan bisnisnya. Ya kontraktor kan tentu tidak mungkin rugi ya Bu ya. Tidak mungkin dia rugi, ngapain dia susah-susah mendatangkan alat sementara dia tidak mendapatkan profit atau keuntungan apa-apa. Pasti sudah dipertimbangkan itu, merubah metodologi. Satu, site manajemen ininya dia akan berkurang. Misalnya kalau site manajemennya per bulan 100 juta, berarti kalau dia dapat hemat 200 juta, dengan dia menyewa alat baru cuma 150 juta, dia sebenarnya sudah dapat untung lagi 50 juta gitu. Ya, tapi secara hitungan memang pasti ada biaya gitu ya. Cuman melihatnya dari segi kita dari segi eksekutor atau dari segi investor. Ada lagi? Ya. Ya, sebelumnya mohon izin Ibu, mungkin yang sedikit bertanya terkait dengan hubungan antara efisiensi ataupun produktivitas pekerjaan dengan biayanya Ibu. Nah, tentunya dalam sebuah pekerjaan misalnya kan ada sebuah pekerjaan fondasi yang berhubungan nantinya di time schedule-nya. Berapa lama waktu yang perlu dipekerjakan yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah fondasi, itu kan tentunya juga akan berhubungan dengan biayanya. Nah, sedangkan untuk produktivitas dari pekerja itu sendiri kan biasanya ada sangkut pautnya dengan koefisien yang ada di HSP atau dari aturan yang berlaku. Nah, kalau pengalaman Ibu di lapangan, bagaimana Ibu memastikan bahwa koefisien itu benar nyatanya sesuai dengan keadaan di lapangan? Apakah memang pasti akan sesuai dengan yang kenyataannya? Bagaimana cara memastikan bahwa pekerja itu memang produktif sesuai dengan koefisien yang ada? Oke. Ya mungkin nanti itu bisa kita pakai kita masuk melangkah ke dalam hal penyusunan analisa harga satuan ya. Tapi secara mumpung sudah ditanyakan, di dalam kita menyusun koefisien RAB, koefisien analisa harga satuannya itu kembali lagi ini, satu berdasarkan pengalaman, yang kedua berdasarkan pengamatan juga. Kadang-kadang seorang estimator dalam satu proyek itu dia memperhatikan kinerja dari si tenaga itu. Kita memakai menyusun analisa itu kan bisa dari berbagai cara. Satu berdasarkan analisa yang ditetapkan oleh pemerintah, ya SNI itu. Karena kalau mungkin BOW udah jarang dipakai, sekarang udah mulai ditinggalkan karena terlalu boros. Berdasarkan SNI atau yang di masing-masing kabupaten biasanya mengeluarkan atau masing-masing provinsi. Yang kedua berdasarkan pengamatan. Si estimator itu biasanya di dalam satu kegiatan dia mengamati, misalnya di proyek dia sebelumnya, untuk memasang dinding misalnya pasangan bata,
Saya pada saat dia menggunakan tenaga tukang pasangnya 2, pembantunya atau apa namanya itu pekerjanya 3, dalam 1 jam atau dalam 1 hari dia mendapatkan sekian meter persegi kan. Dalam 1 hari itu dihitung jam kerjanya berapa? 8 jam misalnya. Berarti tinggal dibagi itu kan. Sekian meter persegi dibagi 8 jam, nah segitulah kemampuan apa namanya pekerja itu, koefisiennya itu untuk pasangan bata ini. Nah, itu berdasarkan pengamatan. Yang selanjutnya kembali lagi berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya. Ya, proyek sebelumnya waktu itu dia memborong pekerjaan pasangan batu ini upahnya sekian juta misalnya. Berarti per meter persegi harga borongannya berapa? Ya itu misalnya dari kontraktor biasanya dia pakai pengalaman dia yang sebelumnya. Kembali lagi proyek yang terdekat dari segi desain. Ya, dalam koefisiennya itu ya koefisiennya sudah atau SNI berdasarkan pengamatan Ada lagi materinya? banyak. Masih ada lagi. Ada. Nah, adik-adik yang di ruang Webex silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa saja boleh ya terkait dengan materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Sementara belum ada Bu. Lanjut dulu Bu. Lanjut. Ya, skip. Ini aja nanti suruh tulis di Sudah. chat. Sudah saya tulis. Sudah tak belum. Ya, yang bertanya boleh langsung raise hand, unmute, atau tulis di kolom chat ya. Mungkin sedang di lapangan tidak bisa berbicara karena terlalu ramai. Silakan tulis di kolom chat, nanti kita akan sampaikan. Baik.
Adik-adik masih melihat screen-nya enggak? Hilang ya? Ya. Nge-lag ya? Ya, mungkin minta tolong di-share ulang saja, Bu. Audionya? Oh, langsung hilang. Bilang dari tadi ya? Itu deh yang tak bilang tadi muter-muter gitu. Aja. Karena kan itu ini HP-nya saya. Ya, naik lagi. Nih, Bu. Ya, kita kembali lagi ya, adik-adik. Ternyata koneksinya tadi sedang berjalan-jalan. Koneksinya lagi Tanpa kita sadari karena di sini masih ada mahasiswa lain, jadi kita tidak sadar. Karena koneksinya terputus tadi sesaat ya, mohon maaf. Nah, kalau ada pertanyaan saya persilakan adik-adik ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kita memperkirakan ya. Untuk menghitung RAB perlu memperkirakan ya berbagai hal ya yang berdampak terhadap biaya dan juga metode kerja itu menentukan biaya juga. Ya, silakan. Mungkin sambil menunggu dilanjutkan saja Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh lewat kolom chat atau langsung raise hand dan unmute ya. Silakan. Bu Rai mungkin sambil menunggu lanjutkan saja. Terima kasih. Oke, ini susunan RAB-nya. Mungkin tadi saya sudah jelaskan secara panjang lebar. Pertama, dasar kita menyusun RAB itu pasti harus ada gambar. Setelah itu kita baru ngitung volume ya, atau kuantiti dari masing-masing item pekerjaan. Cara kita menyusun sudah saya sampaikan, urutkan dulu apa namanya itu dari gambar pekerjaan awalnya apa aja yang harus kita hitung. Habis itu kita harus tahu atau punya nilai atau biaya dari pekerjaan itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita survei upah tenaga kerja terupdate. Upah tenaga kerja, habis itu sudah kita dapatkan biaya pekerjaan plus biaya material, baru kita menyusun analisa harga satuan untuk mendapatkan unit price-nya itu. Ya. Setelah mendapatkan harga satuan, baru dibuatkan total biaya atau per subtotal biaya. Bisa kita per subnya itu, apakah itu pertama pekerjaan persiapan dalam menyusun RAB ya, di summary-nya atau di total pekerjaannya itu ada pekerjaan persiapan, kita buatkan subtotalnya berapa. Selanjutnya pekerjaan tanah, subtotalnya berapa. Pekerjaan struktur, subtotalnya berapa, itu di total paling atas ya. Habis itu pekerjaan arsitekturnya subtotalnya berapa, pekerjaan WP-nya berapa, pekerjaan luar atau eksternalnya berapa, baru kita buat pekerjaan total. Dijumlahkan, jadilah dia pekerjaan total. Pekerjaan itu ditambahkan dengan biaya tak langsungnya itu pertama ada fee kontraktor, bisa dicari di itunya. Setelah itu ada overhead, bisa jadi apakah fee kontraktor plus overhead bisa ditambahkan mau berapa persen. Ada dua cara juga kita buat ini fee sama overheadnya, apakah kita masukkan di analisa harga satuan atau di total secara gelondongan. Setelah dapat itulah biaya real cost atau biaya real dari konstruksi. Baru ditambahkan pajak PPN. PPN-nya 11%, baru di total itulah nilai akhir dari RAB itu sendiri.
Kalau ini sih tadi udah saya jelaskan ya, nanti bisa di ini aja. Udah keduluan dijelasin. Slide-nya belakangan. Ini sudah selesai sebenarnya nih bicaranya. Ini nanti bisa. Mungkin saya bisa share aja sih ini Ya. summary dari yang kita bahas ini. Ya, ini kalau gaya praktisi seperti ini ya. Ilmunya keluar duluan baru tulisannya. Nah, Jarang nulis ya, soalnya, Bu. pelajaran ya. Lebih banyak prakteknya soalnya ya. Ya. Sama saya kebalikan, teori dulu. Jadi kalian bisa ngantuk duluan ya. Kalau di sini harapannya nggak ngantuk ya. Kalau Lagi disuruh satu. nulis ya memang enggak gitu, kalau enggak, makanya saya tadi ngomong lebih enak tatap muka kan. Ya. Kalau udah kalau disuruh nulis mungkin Ya, tapi rasanya begini Bu, terlalu privilege buat mereka juga. Karena mereka hanya seperti kuliah privat ini. Jadi, padahal sebenarnya yang lain juga pengen dengar. Jadi kita lakukan hybrid hari ini ya. oke, mantap. Adik-adik sekalian, kalau masih ada yang mau ditanyakan di grup Webex silahkan ya. Tadi pada prinsipnya sudah dijelaskan secara detail dari proses awal, mulai dari gambar sampai ke cara penyusunan RAP sudah dipaparkan. Tapi satu lagi Bu belum tadi dijelaskan. Ya. Bagaimana dengan K3? Oh iya. K3 Kalau- dimasukkan kemana komponennya Bu? Kalau Apakah K3 bisa? itu dimasukkan di pekerjaan persiapan. Oh ya, mungkin saya mau tambahkan Ya. lagi di item pekerjaan persiapan itu, di dalam kita menyusun tadi total biayanya itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, pekerjaan eksternal. Di pekerjaan persiapan itu apa aja yang terkandung di dalam pekerjaan persiapan? Pertama, biaya-biaya untuk membuat sampel material, biaya-biaya untuk pengetesan. Kalau kita pekerjaan struktur ada tes beton, tes besi, itu masukkan di biaya persiapan. Kalau pekerjaan MEP biasanya ada pekerjaan tes commissioning juga, atau biaya pengetesan, misalnya kalau kita beli genset itu harus masuk itu biaya-biaya. Terus selanjutnya adalah biaya site management. Ya, di proyek itu kan tidak mungkin proyek jalan sendiri tanpa kita mengadakan project management, project manager, site manager, pelaksana, logistik, estimator, drafter, segala macam itu masukkan di situ di persiapan itu, item-item yang ada di pekerjaan persiapan itu. Selanjutnya ada biaya administrasi. Administrasi itu mungkin biaya laporan-laporan, pengadaan rapat, segala macam ada di biaya administrasi. Biasanya itu item-item itu kita satuannya itu monthly, bulanan. Ya. Kalau site management itu orang, berapa nanti dipakai atau berapa orang yang akan incas di proyek, kita sebutkan. Kalau laporan mungkin bulanan. Terus selanjutnya ada biaya direksi kit, itu ada di persiapan, memerlukan kantor berapa meter persegi, gudang berapa meter persegi, bedeng berapa meter persegi. Itu dicantumkan di biaya persiapan. Apalagi yang ada di pekerjaan persiapan, ada pagar proyek, pintu proyek, ada security, nah itu masukkan di sana. Selanjutnya ada alat-alat kerja, alat bantu, ya bayar biaya listrik, biaya air ada di situ. Terus K3L disebutkan di situ, pembelian helm, HT, APD itu ada di biaya persiapan. Terus biaya izin tenaga, bukan kalau zaman dulu itu BPJS tenaga kerja itu dimasukkan juga, ya. BPJS itu biaya asuransi tenaga kerja, biaya asuransi konstruksi itu dimasukkan di situ. Listrik, air kerja udah, apalagi itu udah. Itu masuknya ke dalam komponen apa Bu tadi? Persiapan. Persiapan. Masuk ke pekerjaan persiapan Ya, berarti ya. pekerjaan persiapan Termasuk, itu ya. terdiri dari itu sampel material. Biasanya kalau kita nanti masuk ke ilmu manajemen konstruksi kan, kalau masuk ke ilmu manajemen konstruksinya, dia nanti sebelum memulai suatu pekerjaan kita selalu melakukan izin kerja atau mempresentasikan metode kerja, mengajukan sampel, mengajukan soft drawing.
Nah, gambar kerja juga masuk di biaya persiapan. Karena kan nanti kita ada print-print segala macam gambar kerja, as-built drawing. Karena terakhir nanti setelah proyek itu selesai akan ada penyerahan as-built drawing, gambar yang terjadi di lapangan. Iya, persiapan itu biasanya kita detailkan di sana. Gambar kerja, gambar as-built drawing. Itu kalau setiap proyek Bu Rai didetailkan semuanya secara terperinci Iya. sendiri khusus ya Iya, setiap di proyek ya. persiapan itu biasanya kita detailkan. Kalau secara global kira-kira berapa nilai persentase Persentase pekerjaan pekerjaan persiapan itu antara 5 sampai 10%. 5 sampai 10%. Minimal 5%. Kalau misalnya kita tidak, tapi item itu pada saat kita kontrak, misalnya kalau misalnya kontraktor menawar pekerjaan persiapan sekian persen dari nilai proyek, misalnya dia bilang 5%. Tapi item itu kita harus tuntut itu, Bu. Ya, karena kalau misalnya global takutnya dia tidak buat sikit nanti Oh, kita datang meetingnya panas-panasan, tapi item itu tetap kita sebutkan. Item apa-apa saja, K3 terutama. Rambu-rambu itu harus kapan apa proyek, itu udah masuk di sana. Tapi secara nilai biasanya kisarannya 5-10% maksimal. Kalau lebih itu udah dapat untung banyak nanti dari real cost ya. Iya, maksimalnya itu antara 5 sampai kalau kita kontrol Ya. dari harga-harga site manajemennya, dari harga biaya listrik, air, apa namanya itu, izin kerja segala macam itu maksimal 10%. Ya Maksimal. realistis ya. Ya, saya rasa dengan pengalaman beberapa kali mengambil pasti sudah tahu apa saja yang harus masuk ke dalam preliminary cost itu ya. Ya, preliminary ya, persiapan ya. Pekerjaan persiapan. Iya, oke. Mungkin satu Silakan, Bu sedikit lagi Aryani. Bu Di-unmute Bu ya. Rai, kan biasanya tidak eksplisit sekali tercantum ya di dalam persiapan itu. Nah, itu kira-kira mana masuk bagian mana? Karena kadang-kadang kan seperti tadi mungkin listrik air yang keluar ya biasanya ya di dalam apa, persiapan itu. Nah, kayak yang site manager, kemudian biaya ini kemana kita alokasikan gitu ya ininya. Mungkin rumahnya gitu ya. Rumah kecilnya artinya kan kalau rumah besarnya kan udah persiapan gitu ya. Nah, bagian-bagian kayak tadi kan banyak sekali itu. Nah, kira-kira komponennya masuk di kelompok-kelompok mana aja itu nanti? Di preliminary work itu Enggak, biasanya kayak di persiapan. kan kalau overhead kan tidak eksplisit muncul ya di situ ya. betul. Nah, di situ apa kira-kira nama ininya kalau secara umum? Rasanya kalau di dalam persiapan tuh biasanya pembersihan, direksi kit, air, listrik gitu kan. Kalau kayak tadi biaya segmennya jangan itu kan tidak muncul dia. Nah, itu maksudnya apa ininya dia? Apa SDM-nya itu biasanya yaitu manajemen project ya. langsung udah include di situ Iya, manajemen ada di proyek manajemen itu nanti project. kita indikan lagi, breakdown Biasanya lagi. itu di breakdown-nya itu berupa lampiran ya. Oh, di lampirannya. Karena kan pasti nggak terlalu banyak kan muncul. Nah, berarti di lampiran. Manajemen project di persiapan adalah biaya manajemen project. Cuman masalah mau dia perlu berapa orang Nah, jadi itu. lampiran. Nah, karena kan seperti tadi yang Bu Rai bilang harus tertulis Ya. gitu ya. Jadi mungkin itu supaya ini juga adik-adik yang ikut di sini biar tahu juga. Betul. Artinya tertulis semua gitu ya di dalam lampiran tadi. Iya. Gitu ya. Ada juga kita bisa melihatnya itu dari struktur organisasi proyeknya biasanya. Oh iya. Ya, setiap kita mengajukan harga atau mengajukan RAB itu kan biasanya diminta satu metodologi pelaksanaan, yang kedua master schedule, yang ketiga struktur organisasi Struktur proyek. organisasi. Dari situ kita akan bisa melihat di struktur organisasi proyek itu ada berapa orang sih? Itu kita bisa melihat untuk mengetahui kelayakan daripada site manajemennya. Oke. Misalnya dia naruh orang 10 orang, kalau di biaya site manajemennya ratusan juta kan nggak masuk akal juga. Nah, Di struktur organisasinya itu Bu, kalau dia tidak Ya. melampirkan. ya artinya breakdown-nya sudah dilengkapi di sana berupa ya. struktur organisasi. Mungkin satu lagi tadi kan K3 ya, K3 itu kan variatif sekali ya ininya. Nah, sekarang kan sudah biasanya terlepas juga ya K3 itu ada konsultan K3-nya sendiri. Nah, itu artinya
Kalau dia masuk di dalam pekerjaan persiapan, yang tadi itu yang 5 sampai 10 itu sudah masuk ya. Kalau dulu kan belum ada ya itu yang bilangan K3 itu muncul di dalam pekerjaan persiapan gitu. Nah, sekarang karena dia masuk, apa persentase itu masih ada di kisaran 5 sampai 10% Ya, masuk di itu sana ya. dia. Sudah masuk di situ ya. K3 itu juga kemarin pada saat kasus ini malah lebih ada penambahan lagi. Penanganan COVID-nya juga Oh, masuk yang di sana dia. pandemi Makanya kemarin pada ya. saat 3 tahun terakhir itu ada K3 itu kan terdiri dari RM proyek, Iya. APD, apa namanya itu P3K ruang itu kan. Ya. Ditambah lagi waktu kemarin memang ada edaran bahwa setiap proyek itu harus menambahkan penanganan COVID. Masuk di bagian K3 dia. Sekarang kita hilangin lagi nih. Oh gitu ya. Karena kan itu udah lumayan juga duitnya Iya, itu. besar Naruh juga. waktu zaman awal-awal ada Ada box ininya itu, box ya. itu ya, seperti itu. Oke. Oke, ya. Makasih. K3 itu juga tidak hanya untuk pekerja aja, kan rambu-rambu juga masuk dari bagian K3 kan gitu. Itu juga disiapkannya. Nanti ada arah-arah rambu-rambu tidak boleh melintas, harus ininya apa namanya jalur evakuasi itu juga dimasukkan ke item K3 di samping APD dari si pekerja itu sendiri. Baik, berarti semua komponen itu dibayar oleh klien kan ya? Iya. Termasuk BPJS-nya, Iya. BPJS Ketenagakerjaan ya? Ya, itu merupakan bagian dari biaya. Ya, sempat terputus. Ya, tadi biaya apa Bu Dia bisa diulangi ya? Perbedaan antara RAP dengan dan real cost. Ya, Bu Rai mohon dijawab. Apa perbedaan rencana anggaran pelaksanaan dengan real cost? Apakah RAP sudah ada profit ya? Nah, real cost yang sudah ada. Real cost yang Ya, ada. real cost yang sudah ada profit ya. Ya. Ah, Itu dalam hal ini kita berbicaranya masalah RAP ya. ya. RAP dari real cost. Kalau RAP itu adalah detailing daripada pelaksanaan. Kalau gampangnya RAB dikurangi segala macam faktor-faktor, jadilah dia RAP, kan? Tapi kalau kenyataannya RAP itu adalah perhitungan benar-benar real dari keperluan material itu sendiri. Itu aja sih. Dia lebih detail dia. Pembesiannya berapa, material-material yang dibeli berapa, upahnya berapa, alat bantunya berapa. Betul-betul untuk proyek. Ya, Tapi tenaga kalau kerja juga Di luar keuntungan. di luar biaya-biaya. Biasanya kalau RAB itu kan ada biaya tambahan, segala macam itu kan dimasukkan di situ. Hilangin semua biaya-biaya itu, jadilah dia RAP kalau kasarnya. Tapi kalau misalnya RAP yang benar-benar ada itu kan adalah kayak besi, kita ngitung di sini masih kilogram. Tapi kalau kita kalau adik-adik disuruh nyusun RAP
sama bosnya kontraktor harus dia berupa lonjor atau batang. Ya, semen sudah berupa sak dia hitungannya berapa kalau pasangan ini udah di situ. Itu lebih detail lagi itu perhitungan RAP-nya. Cuman kalau secara simpelnya semua biaya-biaya di luar biaya biaya langsungnya aja itu yang disebut dengan RAP. Ya, biaya tak langsungnya itu kan ditarik biaya tak langsungnya jadilah dia RAP. Real cost itu di luar pajak sih biasanya. Ya, itu RAB dia. RAB kalau totalnya itu kan plus pajak baru dia Real cost itu yang menjadi RAB. progres Lapas. UAS kan gitu kan? Ya, real cost itu Progress time schedule. dasar kita menyusun kurva S. Baik. Itu real cost. Real cost-nya tanpa pajak. Apa sih? Ya. Nah, satu lagi. Ini kan terkait dengan RAB, berarti ada terkait dengan bagaimana Anda mengendalikan biaya dari proyek tersebut ya. Anda boleh lebih ya. Nah, berarti biaya apa yang dikendalikan? Ya. RAB atau RA atau real cost? Pengendalian. Ya, untuk pengendalian biaya, biaya apa yang harus dikendalikan? Atau RAP-nya atau real cost-nya? real cost atau RAP gitu. Ya, rencana anggaran pelaksanaan ataukah real cost yang harus dikendalikan supaya kontraktor tetap aman. Berarti mana yang dikendalikan? Mana? Ini udah yang bingung ya. RAP Yang di- benar-benar dikeluarkan untuk Ya, silakan yang di kolom Webex kalau ada pendapat silakan raise hand, unmute. Mana yang Anda pergunakan? Ya. dianalisa. Oke. Ya. Jadi sebenarnya real cost itu sudah termasuk profit kontraktor ada di sana kan, Bu Rai? Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana Anda mengendalikan biaya proyek? Bagaimana mengendalikan maksudnya? Ada ini enggak? Real cost atau RAP? Ya, real cost itu nilai tanpa pajak, jadi sudah ada keuntungan di dalamnya. Kalau RAP ini yang dihitung pure akan keluar. Nah, mana yang mau dikendalikan? Yang ini atau yang ini? Itu maksudnya. Yang mana? Yang ini? Apa? Apa yang ini? RA? Iya, ini yang harus dikendalikan ya. Supaya keuntungan yang kita ini masih ada gitu ya. Jadi ini jangan sampai lebih. Kalau udah lebih berarti Hilang. belum Profit tapi hilang. keuntungannya berkurang gitu ya. Ya. Paham ya? Jadi paham ya, real cost. Real cost RAP. Nah, itu dia. Ya, ini yang sering kali mahasiswa bingung ya antara RAP, real cost, RAB lagi satu ya. Kalau RAB sudah ya itu sering terjadi pada saat TA ya. Seringkali TAMK itu kiranya gampang, ternyata dia terjebak di sana sehingga salah memperhitungkan bagaimana mengendalikan biayanya. Jadi yang dikendalikan karena RAB itu ada persentase tax atau pajak, berarti itu harus dikeluarkan dulu. Jadilah real cost. Nah, real cost ini masih real cost sudah. Tapi kan RAB kita berapa RAB itu udah termasuk pajak. RAB dikurangi dengan pajak disebut dengan biaya real atau real cost. Ya. Kalau real cost dikurangi segala macam biaya kita langsung, kita harus disebut dengan RAB. Ya. Paham? Itu bukan Ya, simpel ya. Iya ya. Ya, oke. Apa itu, Bu? Apa? Ya, biaya real. Ya, betul itu. Terus
Ya, itu jadi RAP sehingga yang harus Iya, dikontrol adalah RAP yang dikurangkan dengan pajak-pajak. Ya. Jadi yang dikontrol adalah RAP ya, Ya, jangan sampai Anda kayah nanti. Karena kalau yang dikontrol dikontrol RAP, kasihan nanti kan itu biasanya kalau di kontraktor, fee-nya udah diambil duluan sama manajemen. ya. Kalau kita mengelola proyek, ini yang kita kelola RAP. Ya, kalau misalnya dari segi kontraktor, ini yang dikelola. RAP yang dikelola. Ini yang dikelola. Kalau masih bisa kurang dari itu ya Bu ya. Ya, Kalau masih Jangan bisa lebih. kurang dari itu berarti dikelola keuntungan kita Tim proyek. kalau kontrak ini biasanya udah waktu dia jadi ada kontrak yang punya kalau kontrak besar dan yang kemudian di konser itu udah manajemen dia itu apa aja itu biaya operasional kantornya kontrak biaya direksi biaya listrik air segala macam kalau ini kita tolak misalnya kalau 7% baru bisa kantor itu beroperasi aja. Iya. Kalau ini sudah bisa lebih kecil daripada pelaksanaan, lebih kecil daripada pelaksanaannya ini di sini baru kita mendapatkan untuk kalau misalnya menjadi kontrol apa menjadi kontrol yang harus inilah yang biasanya dipakai sebagai bonus payment. Kalau di sini sudah masuk ke manajemen lagi ini kalau saya sudah kontrol ini. Dan ini sudah kayaknya pasti dia pastinya Pak sewa kalau misalnya saya juga misalnya sewa kantor, air internet, pembukuan segala macam ini udah habis yang 1%. Sudah setelahnya Ya, ini yang kita kelola ini biasanya misalnya mereka 10 miliar, investasi terapi 8 miliar, kalau habis jadi 7,5 500 ya itulah keuntungannya. Ya. Baik, mungkin saya membantu menjelaskan ke yang ada di Webex. Ada di room Webex karena tidak melihat orang-orang yang ada di papan tulis ya. Adik-adik, mungkin saya berikan summary sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. RAB adalah semua item biaya-biaya yang dari perincian setiap pekerjaan tersebut, termasuk biaya tak langsung ya, biaya tak terduga dan semuanya, keuntungan ditambah PPN itulah RAB. Jadi rencana anggaran biaya itu masih mengandung semua item biaya, termasuk ada profit dari kontraktor ya, nilai risiko semua ada di situ ya. Nah, jika PPN-nya dikeluarkan, maka itu namanya real cost atau biaya real. Tapi biaya real ini masih mengandung profit, biaya tak langsung, dan sebagainya. Biaya manajemen, biaya ketiga tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Rai ya. Nah, kalau itu dihilangkan, dikurangi lagi dengan biaya tak langsung tadi, maka itu menjadi RAP. Jadi biaya real atau real cost yang dikurangi dengan biaya tak langsung itu menjadi RAP. Nah, RAP inilah yang harus dikontrol oleh kontraktor agar tidak lebih dari biaya tersebut, syukur-syukur bisa kurang, sehingga itulah yang menjadi bonus bagi tim proyeknya. Ya, sampai sini jelas ya? bisa. Iya. Itu ya. Jadi, Project. Iya. jadi RAP lah yang dikontrol ya. Nah, boleh sedikit lagi dari real cost menjadi RAP itu kira-kira sampai berapa persen itu? Bisa umumnya dari pengalaman yang sudah Umumnya pernah itu ya. dari 7 sampai 12%. Ya, itu kisaran ya karena beliau Ya. sudah banyak sekali Kisarannya mengelola. 7 sampai 12%. Tapi kalau proyek pemerintah itu bisa sampai di atas 17%. Oh, Karena kalau BUMN itu kan dia ada pos kantor cabang, kantor pusat. Tapi kalau kontraktor yang swasta kan dia cuma pusat aja overheadnya mereka. Kalau 7 sampai 15% itu berarti kita potong aja dengan 7%. Ini berarti keuntungan itu sekitar 8%. Profit itu sekitar 8%. baik. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Satu lagi. Karena ini terkait dengan QS, beliau adalah owner construction rasio construction ya. Ini adalah perusahaan quantity surveyor dan juga beliau juga bergerak di konsultan MK.
Nah, bagaimana Bu? Bisa share sedikit terkait dengan peran konsultan MK gitu dalam hal ini? Kalau tadi RAB itu adalah pekerjaan yang dipegangi oleh seorang QS ya, quantity surveyor ya. Kerjanya menghitung berapa sih nilai proyek tersebut sehingga itu untuk keperluan siapa saja Bu? QS Untuk ini pemilik untuk pemilik investor ya, memberikan estimasi kepada investor terkait berapa nilai proyeknya ya. Itu tugasnya QS. Kalau konsultan MK bagaimana Bu? Bisa mungkin share sedikit karena waktunya juga tidak banyak ya, kita masih punya 10 menit ke depan. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Secara terkait umum, konsultan MK. terima kasih Ya, Bu Chandra. silakan. Untuk secara umum ya konsultan MK itu adalah sebagai perwakilan daripada pihak investor atau owner atau pemberi tugas dalam hal mengontrol kualitas daripada konstruksi atau proyek. Yang kedua, menjaga waktu atau schedule. Yang ketiga juga menjaga biaya. Tetap biaya mutu waktu itu adalah tugasnya MK yang mengendalikan atau mengontrol. Perannya dia adalah sebagai koordinator atau mengkoordinir semua kegiatan proyek dari serah terima lahan sampai serah terima kunci. Ya, dari tahap pertama sampai akhir. Dari proses serah terima lahan sampai serah terima kunci baik kepada pemilik proyek ataupun kalau misalnya dia berupa hospitality atau pekerjaan publik diserahkan kepada operator. Kalau ke hotel kita serahkan kepada operator hotel, kalau rumah sakit kita serahkan kepada pihak dalam hal ini pengelola rumah sakit itu. Di dalam tahap pekerjaannya kapan dia mulai masuk, yaitu pada saat proses tender. Seorang manajer konstruksi atau construction manager itu dia harus mendampingi pihak pemberi tugas atau pihak klien dari tahap pemilihan kontraktor. Seorang CM itu bisa merekomendasikan kontraktor A nilainya bagus. Kalau QS kita merekomendasikan bahwa ini harganya bagus, ini ininya kurang bagus, ini mahal, ini murah kan. Tapi kalau si CM itu ya yang menilai metode pelaksanaan kita. Metode pelaksanaannya si kontraktor pada saat proses tender. Memperhatikan kualitas-kualitas pekerjaan dari si kontraktor itu sendiri pada saat proses tender. Pada saat pelaksanaan itu adalah mengkoordinir semua kegiatan proyek, baik itu kontraktor, main kontraktor, subkontraktor, vendor, siapapun itu, termasuk juga sebagai jembatan antara kontraktor dengan konsultan dan tentunya si pemilik sendiri. Karena kan si MK itu memang tugasnya dia adalah sebagai perpanjangan dari si pemilik, mengkoordinir ya. Terus dari segi pengontrolan master schedule, nah, itu tugasnya si MK juga mengontrol bahwa proyek ini harus selesai tepat waktu. Apa yang dilakukan seorang CM atau manajer konstruksi pada saat proyek itu ada indikasi tidak sesuai dengan waktunya. Ya kalau SOP-nya mungkin panjang lebar nanti kita bisa bicara banyak kan, mungkin teorinya juga ada, tapi kalau SOP-nya itu jelas pasti ada paperwork yang harus kita lakukan, yaitu melakukan daily report, weekly report, monthly report ke pihak owner. Terus mengontrol progres, mengontrol schedule. Yang kita lakukan adalah mengontrol schedule. Seandainya ada indikasi proyek itu terlambat, kita harus meng-push kontraktor itu untuk bisa mengejar keterlambatannya juga dia. Kita juga bisa membantu, CCM itu adalah membantu memetodokan proyek itu sendiri. Berdasarkan dari metode pelaksanaannya si kontraktor itu, CCM itu akan membantu seandainya, tanda kutip, seandainya ada indikasi proyek itu lambat. Apa-apa saja yang dilakukan sama kontraktor sama CM itu seandainya proyek itu terlambat, kan tugasnya CM itu mengontrol biaya, mutu dan waktu kan. Sekarang kita berbicaranya dari segi controlling waktu. Seandainya dia tidak tidak bisa atau ada indikasi proyek itu terlambat, kita akan membuat teguran ya, teguran kepada kontraktor. Yang kedua, kita membuat reschedule project itu.
menyetujui kalau misalnya ada usulan reschedule, kita menyetujui atau memeriksa schedule project itu. Terus dari segi apa tadi? Pembayaran bagaimana Bu? Pembayaran kita Ya. controllingnya itu dari segi progres ya, dari segi biaya itu. Tugasnya si M itu adalah memeriksa progres pekerjaan si kontraktor juga. Apakah sama CM dengan konsultan pengawas? Kalau konsultan pengawas dia lebih sempit skupnya itu dia dari segi kualitas. Cenderungnya dari segi kualitas, tapi kalau si M itu dia sudah apa namanya itu mengontrol 3 item ini. Kualitas, mutu sama biaya sama waktu. Ya, kalau pengawas itu biasanya dia cenderungnya cuman kualitas aja. Kualitas dan kuantiti. Ya, di bawahnya si M itu biasanya ada beberapa pengawas seperti itu. Terus kalau dari segi mutu, tugasnya si M itu benar-benar mengontrol kesesuaian antara kontrak, antara gambar kerja, antara gambar kontrak dan RAB kontrak, apakah sesuai, jangan sampai di kontraknya itu marmer dipasangnya keramik. Ya, dari spesifikasinya. Terus biasanya sebelum si kontraktor melakukan pekerjaan itu harus semua kegiatan di proyek itu di bawah kendalinya CCM. Jadinya setiap apapun kegiatan di proyek itu harus sepengetahuan CM. Makanya kalau di SOP-nya MK itu si kontraktor setiap memulai suatu pekerjaan pertama dia mempresentasikan metode kerjanya, yang kedua dia melakukan izin kerja. Ya, mau minta izin kerja sama MK, bahwa besok saya akan melakukan pekerjaan ini dengan spek material seperti ini, contoh material seperti ini. Kalau sudah mendapatkan persetujuan baru boleh action si kontraktor itu sendiri. Itu dari segi kontrol kualitas. Kalau dari segi biaya, konsultan CM juga harus memantau. Seandainya ada perubahan-perubahan, sebagai konsultan CM, seandainya ada biaya tambah yang muncul, kita yang harus menyampaikan ke pihak klien. Oh, kalau ada ini akan muncul biaya tambah, atau biaya tambah ini saya ambil dari pekerjaan kurang ini. Di situ kontrol biayanya seperti itu biasanya kita. Ya, kita akan tidak berpikir dari satu sisi aja. Baru ada perubahan, ada biaya tambah, belum tentu. Kita juga harus memikirkan biaya-biaya kurang yang kita bisa manfaatkan untuk mengakomodir biaya tambah yang diminta oleh pihak klien, misalnya pihak klien yang meminta. Kalau misalnya biayanya tidak ada, konsultan CM biasanya akan bisa mengerem atau menyetop keinginan si konsultan atau si pemilik. Oh, pekerjaan ini tidak bisa kita lakukan karena biayanya tidak ada, atau akan muncul biaya baru. Seandainya disetujui sama pihak klien, oke, kita laksanakan pekerjaan itu. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, kita tidak bisa laksanakan. Kadang-kadang kan ya namanya juga keinginan kan banyak gitu. Ya itu tugasnya si M juga itu, memberikan advice, saran atau masukan ke pihak klien dari segi biaya juga gitu. Tapi secara lapangan itu adalah mengawal proyek itu sebagai koordinator dari serah terima lahan sampai serah terima kunci. Baik, jadi benar-benar perwakilan dari klien ya, perwakilan dari klien yang tentunya lebih menguasai aspek teknisnya pelaksanaan di lapangan proyek tersebut ya, pengendalian proyek. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Sudah cukup jelas ya, karena mengingat waktu juga lah yang membatasi kita ya. Ini sudah 1,5 jam lebih ternyata kita online ya. Online dan offline, tidak terasa. Topiknya sangat menarik ya. Jadi harapan kami sharing yang sudah diberikan oleh Bu Rai, beliau adalah alumni Teknik Sipil juga angkatan 92 ya, akan berguna untuk memberikan pemahaman lebih detail lagi terkait dengan RAB dan apa yang harus Anda lakukan jika sebagai CM ya, konsultan MK ya.
Baik, mungkin tidak berpanjang lebar lagi. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rai atas waktunya dan sharing ilmu dan pengalamannya pada hari ini. Mungkin tepuk tangan ya untuk beliau. Selanjutnya, ya. Nah, ternyata antusias juga ini yang di Webex ya, masih menyimak. Nah, untuk di penghujung acara ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ibu Koprodi. Silakan Ibu Koprodi, mungkin bisa di depan foto di depan ya sama adik-adik semua, silakan. Ya. Ya. Dibawakan. Saya tayangkan dari sini saja. Ya, mohon kesediaan Bu Rai untuk menerima sertifikat ya. Kami hanya bisa memberikan sertifikat ini untuk ilmunya yang luar biasa hari ini ya. Ya. Stop sharing dulu. Sini cuma ada ibu-ibu aja semua ya. Sekarang semuanya terboikot nih. Mana ya? Ini bapak-bapaknya mahasiswa. Mana dia ya? Ya, biar yang di lapangan, yang di rumah masing-masing bisa melihatnya. Tanya Bu, matiin apa? Matiin apa? Oh, biarin. Ya, adik-adik silakan. Mungkin di belakang sebagai background. Silakan ke ya. Baik. Malu saya. Nah, Screen gitu. mohon diterima Bu Rai Arewati sebagai apresiasi dari kami. Saya ada ini. Itu dari sana. Mbak, saya foto. Apresiasi dari kami program Mbak, itu tolong. informasi yang diberikan saya kira tidak ternilai. Ya, mohon maaf mungkin kekurangan kami dalam memberi. Mbak dari tengah Mbak, biar adik-adiknya di belakang semua. Ya. Jongkok ya. Nah, Oh, begini kita balik harusnya biar kelihatan satria ciptanya. Ya. Di sini ya, biar diambilnya dari situ. Nah, oke. Balik lagi kita. Itu. Oke, biar kita di sini. Ya, satu. Oh, udah. Oke. mana enggak yang boleh. Ini sekarang Dan kelihatan beda. Oke. apa nih? Biar musisi aja kalau musisi. Civil. Ya. Udah ya kelihatan. Canggangnya gitu. Udah enggak ada. Oke. Udah ganti ya? Nah, Udah. saya bawa laptop jadinya nih. Ya, Bu Rai. Baik, adik semuanya seperti reporter rasanya saya nih. Ya, ini kondisi di lapangan. Ya. Di sebelah sana ini ada Bu Prodi, Bu Ariani. Mana Bu narasumbernya? Oke, saya tutup hari ini. Terima kasih semuanya. Adik-adik ya, mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan dengan baik. Ya, sangat bagus sekali materinya. Selamat magang semuanya, selamat beraktivitas semua ya. Bu Prodi, silakan. Terima kasih adik-adik semua sudah join. Mungkin kita nanti akan ketemu lagi di sesi Satu berikutnya. lainnya, satu-satu berikutnya. Oke, terima kasih. Cheers. Ini dari salam dari teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih. Silakan leave meeting. Selamat siang.